Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar, edisi Prodi Manajemen kelas 232C. Di sini saya akan membuat video resume pertemuan kelima, yaitu budaya perusahaan dan tanggung jawab sosial. Dan terbagi cuma 2 poin ya, cuman agak sedikit panjang pembahasannya sih. Itu budaya perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Tanpa berlama-lama kita masuk ke poin pertama, yaitu poin A, itu budaya perusahaan. Budaya organisasi atau perusahaan bukanlah hal yang terbentuk secara instan, melainkan terbentuk dari proses dan pengalaman dalam upaya organisasi mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, baik masalah internal maupun eksternal. Budaya organisasi juga dapat dimaknai sebagai gejala dinamis di sekeliling kita sepanjang waktu yang secara terus-menerus dilakukan dan diciptakan melalui interaksi dengan pihak lain dan membentuk oleh perilaku pimpinan yang terdiri dari struktur, rutinitas, aturan-aturan, dan norma-norma yang membimbing dan membatasi perilaku. Senchei 2004. Ketika suatu organisasi terdiri, maka secara otomatis terbentuklah budaya organisasi itu. Wujud dari etos bisnis adalah berupa pelayanan mutu, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Etos bisnis dibangun atas dasar visi atau filsafat pendirian suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi pendiri perusahaan tersebut mengenai bisnis yang baik. Dari prestasi di antara 200 eksklusif untuk motivasi karyawan berkat Lowly 2005 adalah nilai-nilai budaya 58%, kebebasan otonomis 56%, tugas mengandung tantangan yang menyerah 51%, menggairahkan 51%, dikelola dengan baik 50%, kompensasi keseluruhan yang tinggi 23%, misi yang mengilhami 16%. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa nilai dalam budaya organisasi sangat mempengaruhi motivasi para anggota dalam bekerja. Hasil riset tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. John Kotler dan Profesor Dr. James Hector 1992. Lebih lanjut, budaya organisasi juga memberikan manfaat untuk melakukan penyeimbangan antara nilai yang terdapat pada masing-masing individu dengan nilai perusahaan dengan bentuk penyesuaian yang khusus, sehingga individu merasakan bahwa tujuan perusahaan merupakan salah satu bagian dari tujuan pribadinya, sehingga budaya perusahaan mampu menjadi katalisator bagi tercapainya kebutuhan individu. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri dari 3 tahap, yakni Robbins 1996, yaitu prosesnya terdiri dari 3, yaitu kedatangan. Tapi ini meliputi semua pembelajaran yang terjadi sebelum seseorang anggota baru bergabung dengan suatu organisasi. Kedua, perjumpaan. Tapi ini karyawan baru itu melihat seperti apakah organisasi itu sebenarnya dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan itu berbeda. Dan terakhir, metamorfosis, yaitu dalam tahap terakhir ini merupakan perubahan yang relatif tahan lama akan terjadi. Karyawan baru itu menguasai keterampilan yang perlu untuk pekerjaan dengan menghasilkan melakukan perannya dan melakukan penyelesaian dari kelompok kerjanya.
kita akan memasuki, kan cuma 2 poin di sini, kita cuma ada poin A dan B, dan terakhir ini poin B ya guys, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility. Secara atau etimologis dari asal kata yang membentuk tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan pada masyarakat secara umum. The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan kontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan berkualitas hidup dari karyawan dan keluarga, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Commitment by business to behave ethically and contributes to economic development while improve the quality of life of the workforce and their families, as well as of the local community and society at large. Wibison 2007, World Bank mendefinisikan CSR sebagai the community of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representative, the local community, and sources of learning in profit, quality of life in ways that are both good for business and good for development. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.